Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ladia Rizka Risa dengan NIM 1020224000098. Di sini akan menjelaskan laporan dari UTS mata kuliah Sistem Basis Data. Nah, yang pertama itu ada bab 1 yaitu Entity Relationship Diagram atau ERD. Di sini saya memasukkan ada total 8 entitas dengan atribut minimal 2. Yang pertama ada pasien, kemudian ada layanan, ada kategori layanan atau bisa disebut saja kategori, ada unit, transaksi, dan detail transaksi. Nah, setiap entitas juga memiliki minimal 2 atribut, dan entitas satu dengan satu lainnya itu dihubungkan dengan kardinalitas atau relationship. Di sini juga dijelaskan juga, misalnya pasien dengan transaksi itu memiliki kardinalitas melakukan dengan relationship one to many. Begitu juga yang lain. Nah, kemudian bab 2 ada data relational model, yaitu bentuk lanjutan dari ERD yang ditransformasikan menjadi data yang lebih lengkap atau lebih lengkap gitu. Yang pertama itu ada pasien. Di sini juga saya sudah memasukkan beberapa data dummy minimal 5 row atau 5 baris. Yang pertama pasien. Nah, pasien itu isinya ada ID yang merupakan primary key dan nama pasien. Di sini semua yang saya tandai kolomnya warna biru itu bisa disebut sebagai primary key. Begitu juga dengan layanan, transaksi, kategori, unit, dan detail transaksi. Nah, untuk tabel transaksi di sini itu dia memiliki composite key sendiri, yaitu ketika dua kolom itu menjadi satu primary key yang sama, karena misalnya untuk detail transaksi ini dia itu nggak cukup buat naruh satu primary key doang, misalnya ID transaksi atau ID layanan saja, karena ID transaksi itu sudah termasuk primary key dari transaksi dan ID layanan itu sudah termasuk menjadi primary key layanan, sehingga detail transaksi di sini membutuhkan dua primary key yang bisa disebut seperti yang saya bilang tadi, composite key. Nah, lanjut untuk bab ketiga ada DDL dan DML. Nah, untuk DDL sendiri ini adalah data manipulation language, di mana sebuah query atau script untuk menentukan struktur dan urutan kerangka dari database. Jadi dia ini script untuk membuat dan mengatur database beserta kayak tabel-tabelnya, kolom dan baris seperti itu. Nah, yang harus kita lakukan di sini pertama-tama adalah membuat database-nya terlebih dahulu sebelum kita memasukkan tabel-tabelnya, yaitu script query-nya adalah create database pembayaran sehat, karena di narasi UTS itu tertulis nama database yang ingin dibuat adalah pembayaran sehat. Jadi tulisannya, query-nya hanya seperti ini saja. Kemudian setelah membuat database, kita bisa masuk ke untuk saya sendiri di sini saya menggunakan platform PHPMyAdmin. Jadi setelah kita create database, langsung beralih ke tab SQL, yaitu tempat di mana kita akan menulis query-nya, tapi di dalam database pembayaran sehat. Nah, setelah itu kita mulai memasukkan nama table satu persatu. Sebenarnya di sini bisa memasukkan query satu persatu, misalnya table pasien dulu atau table kategori dulu, unit, seperti itu. Tapi di sini karena saya bisa memasukkan semuanya langsung, jadi saya tulis dalam satu page query itu create table, kategori, layanan, sampai detail transaksi itu hanya satu script saja. Nah, script tersebut adalah create table. Kalau tadi kita create database itu create database, di sini kita tulis create table, kemudian nama table yang akan kita buat. Jadi di sini saya taruh pasien dengan 3 angka terakhir dari NIM saya.
Kemudian kita masukkan kolom pertama, yaitu ID pasien, di mana nanti kita bisa menaruh data ID pasien atau primary key yang unik. Jadi kayak gak ketukar gitu. Jadi tabel ini tuh memiliki satu tabel yang unik yang gak bisa dibeda-bedakan, yaitu ID biasanya. Nah, biasanya ID itu ditulis secara dengan tipe data integer karena angka, tapi di sini saya menggunakan tipe data varchar. Length-nya 10 saja, soalnya biasanya kalau saya tulis, kita balik lagi ke data relation model untuk melihat spesifik data. Jadi di sini saya menulis ID dari tabel-tabel itu ada hurufnya, misalnya pasien, jadi saya tulis ID-nya tuh P, baru angka dari pasien tersebut. Misalnya pasien itu ID-nya P, kalau transaksi itu ID-nya T, layanan L, kategori K, unit U, dan lain-lain. Makanya saya di sini memilih varchar untuk menjadi tipe data dari ID dibanding integer. Nah, kemudian lanjut, setelah membuat ID, memasukkan nama kolom untuk primary key, lanjut untuk membuat kolom nama pasien. Di sini tipe datanya juga sama, menggunakan varchar, tapi like-nya 100 karena nama pasien itu membutuhkan length yang banyak gitu. Kemudian selanjutnya create table untuk kategori layanan 098. Di sini juga saya hanya menggunakan 2 kolom, yaitu ID kategori menggunakan varchar dan termasuk primary key juga, dan nama kategori varchar length-nya 100. Kemudian selanjutnya create table unit. Di sini saya juga memakai 2 kolom saja, ID unit untuk primary key dan nama unit dengan tipe data dua-duanya varchar. Kalau ID 10, kalau nama unit 100. Kemudian lanjut membuat create table layanan. Di sini ketika pasien ingin mendaftar, mereka masuk untuk menaruh data mereka di layanan 098 ini. Yang pertama itu ada ID layanan sebagai primary key, ada nama layanan, ID kategori, ID unit, biaya. Kemudian di sini yang membedakan adalah mulai menggunakan foreign key, yaitu kolom yang berada tidak hanya di satu tabel. Ya, di sini foreign key yang pertama itu ada ID kategori, diambil referensinya dari tabel kategori layanan, yaitu termasuk primary key dari tabel tersebut, tapi ketika masuk ke dalam tabel layanan dia ini menjadi foreign key karena mengambil nama kolomnya dari situ. Kemudian ada foreign key kedua, yaitu ID unit dari tabel unit yang awalnya primary key, tetapi ketika masuk ke dalam tabel ini jadi foreign key. Nah, lanjut untuk create table transaksi. Yang pertama ada ID transaksi, termasuk primary key juga. Kemudian ada ID pasien. Waktu transaksi itu menggunakan tipe data date time, jadi tidak hanya tanggal tapi waktu juga. Kemudian ada foreign key, diambil dari ID pasien dari tabel pasien yang awalnya yang awalnya primary key menjadi foreign key. Kemudian yang terakhir ada create table detail transaksi. Jadi dia ini dari table transaksi tapi yang lebih detail. Jadi tadi untuk di table transaksi itu hanya ada 4 kolom. Untuk di detail transaksi itu ada beberapa kolom untuk menjelaskan transaksi yang lebih detail. Yang pertama itu ada ID transaksi varchar sama ID layanan varchar. Itu kedua itu termasuk primary key, tapi termasuk dalam composite key karena kolom untuk membuat primary key-nya ada 2. Nah, kemudian ada jumlah integer. Kayak jumlah itu seperti berapa kali pasien ini melakukan layanan. Jadi nanti pasien ini melakukan berapa kali pelayanan dikali dengan harga layanan tersebut. Kemudian ada total harga, itu
integer juga, hasil dari jumlah dikali biaya layanan tersebut. Nah, kemudian di sini ada membuat kolom ID transaksi dan ID layanan itu menjadi primary key. Nah, baru setelah kedua itu ditulis, foreign key dari ID transaksi dari table transaksi dan foreign key ID layanan dari table layanan itu baru diinisialisasi. Nah, kemudian so far itu untuk data definition language, jadi kita membuat database sama tabelnya dulu. Nah, untuk selanjutnya itu ada DML atau data manipulation language, yaitu ketika kita membuat query atau script untuk memasukkan data-data atau memanipulasi data seperti CRUD yang create, read, update, dan delete untuk data. Kalau tadi itu kan hanya strukturnya, hanya tabelnya, tapi sekarang kita sudah masuk untuk memasukkan dan mengedit data. Yang pertama itu ada insert data pasien. Di sini kalau sebelumnya dalam DDL saya itu menaruh semua query dalam satu script, tapi kalau dalam DML kita harus masukkan satu-satu. Yang pertama itu ada insert data pasien dulu. Tadi sebelumnya kita itu buat table pasien itu hanya 2 kolom, yaitu ID pasien sama nama pasien. Berarti kita di sini yang pertama tulis insert into, yang artinya masukkan ke dalam pasien 098 itu table yang sudah kita buat. Kolomnya ada ID pasien sama nama pasien. Values itu artinya nilai, yaitu data-data ini, nilai itu maksudnya data yang ingin kita masukkan. P001 itu berarti ID pasien, echo misalnya itu berarti sudah masuk ke nama pasien. Biasanya untuk di PHPMyAdmin itu kita masukkan query-nya, baru kita klik go. Nah, biasanya kalau sudah ada tanda hijau itu berarti sudah masuk. Nah, kemudian yang selanjutnya ada insert data kategori. Di sini insert data kategori itu ada memiliki 2 kolom juga, ID kategori sama nama kategori. Kemudian kita masukkan juga values atau nilainya, yaitu ID sama nama kategorinya, misalnya pemeriksaan umum, laboratorium, atau lain-lain. Nah, kemudian ada insert data unit, unit dari pembayaran sehat yang ingin kita masukkan. Berarti di sini yang data pertama itu masuknya ID, kemudian data kedua itu masuknya nama unitnya. Kemudian ada insert data layanan. Kalau insert data layanan itu ada beberapa kolom. Jadi yang pertama ada nama layanan, ID layanan, nama layanan, ID kategori, ID unit, sama biaya. Berarti kita masukkan datanya sesuai urutan saja. Berarti ID layanan pertama, nama layanan kedua, dan seterusnya. Kemudian ada insert data transaksi. Berarti kita masukkan ID transaksi terlebih dahulu, kemudian ID pasien yang diambil dari tabel pasien. Nah, kemudian untuk waktu transaksi ini dalam DDL yang sudah kita buat tadi kan masuk tipe datanya date time ya. Jadi kita harus memasukkan date-nya terlebih dahulu. Di sini formatnya year, month, baru tanggal. Jadi kita tulis tahun, bulan, dan tanggal. Kemudian baru kita masukkan ininya, waktunya. Di sini formatnya itu hour, minute, dan second. Berarti kita pertama masukkan jam, menit, kemudian detik. Nah, yang terakhir itu insert detail transaksi. Di sini juga hanya ada 4 kolom, yaitu ID transaksi, ID layanan, jumlah layanan yang dilakukan pasien, sama total harga. Nah, tadi itu masuknya ke data manipulation language insert, yaitu hanya memasukkan data ke dalam table-table. Nah, selanjutnya itu ada select. Select itu sama aja seperti read, jadi dia itu menampilkan data atau show. Di sini formatnya hanya select, kemudian bintang,
from pasien, berarti pilih data dari tabel pasien. Nah, untuk di PHP My Admin sendiri tampilannya seperti ini. Jadi ada tanda kalau misalnya query kita itu berhasil, dan dia akan menunjukkan datanya yang sudah, ini data yang sudah kita masukkan tadi. Ada dalam tabel pasien itu ada ID pasien sama nama pasien beserta kelima datanya yang sudah kita masukkan tadi. Sama untuk tabel-tabel yang lainnya, ada menampilkan data unit, ada menampilkan data kategori dan lain-lain. So far semuanya di sini berjalan dengan baik dan sudah menampilkan semua tabelnya. Nah, kemudian bab terakhir itu ada normalisasi. Jadi untuk di narasi itu diberikan sebuah tabel tapi dari Excel, dan di sini kita harus mengimplementasikan normalisasi dari yang pertama, kedua, dan ketiga. Nah, yang pertama ini normalisasi pertama itu memiliki syarat bahwa jadi kayak satu kolom atau baris dari database itu tidak boleh memiliki lebih dari satu data. Jadi untuk satu table dan satu kolom itu hanya boleh memiliki satu data saja, jadi nggak boleh ada koma atau apa, dan harus memiliki at least satu primary key. Nah, di sini sudah ada contoh yang benar. Kemudian setelah itu kita bisa lanjut ke second normal form, yaitu normal form kedua. Jadi kita melakukan normalisasi yang syarat-syaratnya adalah first normal form itu sudah dikerjakan, jadi dia sudah benar, tidak ada data redundancy, dan sudah memiliki primary key. Nah, kemudian syarat lainnya tidak boleh adanya ketergantungan antar satu dengan yang lainnya. Nah, di sini juga sudah ada tabel-tabel yang benar dan sudah saya pisahkan, misalnya tabel pasien dengan pasien, tabel layanan dengan layanan, transaksi, dan selanjutnya. Nah, third normal form ini yang terakhir, setelah memenuhi data atau syarat-syarat dari dua normal form, normalisasi dilanjutkan ke bentuk third normal form, yaitu pada tahap ini transitive dependency itu dihilangkan. Jadi kondisi ketika atribut non kuncinya itu bergantung pada data non kunci lainnya, itu tidak boleh. Nah, kemudian di sini juga sudah ada data table yang benar. Jadi sekian untuk penjelasan dari laporan UTS saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.